Sukarelawan Jabar Juara. Tentu saja sebagai relawan itu merupakan sebuah berita yang menyenangkan. Bagaimana kerja-kerja relawan selama ini terekam dalam survei, hasilnya lumayan tinggi, elektabilitasnya ada peningkatan. Juga ada perubahan nama-nama yang disurvei hasilnya. Menjadi sebuah penyemangat juga sebagai relawan, teman-teman yang bekerja baik di online maupun offline, juga penyemangat sebagai personal kepada Kang Emil yang mungkin dicita-citakan mendapat hasil dan tanggapan yang positif dari masyarakat. Kita ketahui bersama Litbang Kompas merupakan salah satu lembaga survei yang terpercaya, jadi hasilnya juga tidak sembarangan dan dapat dipercaya sebagai sebuah wajah tingkat elektoral di masyarakat hari ini. Kalau dari analisa kami sebagai relawan, mungkin ada 4 poin kenapa elektabilitas Kang Emil mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang pertama, di pertengahan tahun kemarin, dengan musibah yang terjadi, dengan liputan media yang luar biasa, itu juga menimbulkan popularitas yang tinggi, yang tadinya tidak mengenal Kang Emil menjadi kenal karena pemberitaan. Nah, karena pemberitaan itu muncul rasa simpati, kejadian luar biasa di Indonesia, bahkan bukan hanya sebagai anak gubernur tapi juga sebuah peristiwa kemanusiaan. Kemudian secara keluarga beliau memperlihatkan keluarga yang harmonis, yang itu tidak terekam dari nama-nama calon yang disurvei. Jadi dari hasil Litbang Kompas yang kemarin itu, salah satu temuannya adalah bagaimana Ridwan Kamil dilihat oleh masyarakat sebagai figur pemimpin keluarga yang harmonis. Nah, yang kedua, dalam musibah yang terjadi, orang menjadi tahu dan melihat kepemimpinan Kang Emil. Bagaimana beliau memutuskan pulang dulu ke Indonesia saat proses pencarian di Swiss, sampai akhirnya kembali lagi ke Swiss setelah almarhum ditemukan. Nah, kepemimpinan itu yang dilihat masyarakat sebagai sebuah nilai positif, bagaimana seorang pemimpin yang bekerja, yang memiliki tanggung jawab, mengedepankan kewajiban dan tugasnya dibanding urusan-urusan lain. Kemudian yang ketiga, dengan menanjaknya popularitas, maka pengetahuan tentang seperti apa sosok Ridwan Kamil juga meningkat. Yang tadinya tahu Ridwan Kamil dari berita di TV atau di koran, di online news sebagai gubernur, nah orang lebih dalam menjadi tahu apa prestasi Ridwan Kamil, apa karya-karya beliau sebelum menjadi gubernur. Orang jadi tahu pernah menjadi wali kota Bandung, apa yang sudah dilakukan bahkan sebelum terjun ke dunia politik. Jadi pengetahuan orang tentang nilai-nilai kepemimpinan Ridwan Kamil juga bertambah. Poin keempat, kinerja sebagai gubernur, yang akhirnya orang menyadari bahwa apa yang dilakukan di Jawa Barat bisa juga dilakukan di level nasional. Dan yang terakhir mungkin tambahan, bahwa ini kerja-kerja politik di belakang layar yang dilakukan oleh teman-teman relawan, oleh timnya Kang Emil sendiri, pemberitaan-pemberitaan, komunikasi dengan partai, masyarakat melihat keseriusan bahwa Kang Emil punya bekal yang bisa dilakukan untuk maju dalam kontestasi Pilpres nanti. Bisa dibaca seperti itu. Pada akhirnya hari ini masyarakat Jawa Barat lebih mendukung Ridwan Kamil maju Pilpres dibanding gubernur 2 periode. Tapi juga hasilnya bisa dibaca bahwa situasi hari ini Kang Emil unggul dibanding nama-nama lainnya. Nah, perbedaan cara membaca survei juga harus kita cermati sama-sama, tidak bisa hanya satu sudut pandang melihatnya. Karena jika kita mengambil kesimpulan
bahwa masyarakat Jawa Barat mendukung Kang Emil maju Pilpres dibanding periode kedua, namun ternyata alasannya bukan itu akan menjadi bumerang juga gitu. Kang Emil nomor 1 mungkin karena nama-nama lainnya di Jawa Baratnya yang tidak terlalu populer gitu. Jadi ada setidaknya gitu yang bisa kita ambil hari ini adalah Kang Emil mendapatkan dukungan dari masyarakat Jawa Barat untuk maju Pilpres. Jawa Barat dengan 33 juta pemilih terbesar se-Indonesia menjadi basis kuat bagi Kang Emil untuk maju di Pilpres nanti. Bisa jadi karena tadi juga disampaikan bahwa Jawa Barat ini dengan 33 juta pemilihnya menjadi sumber suara terbesar di Indonesia. Banyak kepentingan yang ingin menarik dukungannya dari Jawa Barat, khususnya dari masyarakat Sunda. Karena presiden dari Sunda ini cukup strategis isunya, bahwa presiden tidak harus selalu dari Jawa. Semua suku di Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju, termasuk dari Sunda. Nah, karena belum ada tokoh yang maju kembali ke level nasional, maka kekosongan itu akan dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang memang ya harus diakui memang berasal dari Sunda gitu. Tapi ketika hanya itu yang menjadi alasan orang dipilih, tentu tidak rasional. Banyak tokoh dari Sunda, tapi kemudian dipilih hanya karena dia dari Sunda, kan bukan suatu keputusan yang tepat juga. Kita bisa perbandingkan saja mereka-mereka yang mengatakan dari Sunda, ini waktunya pemimpin nasional dari Sunda. Kita lihat siapa-siapa mereka, kemudian kita perbandingkan saja apa yang mereka sudah lakukan untuk Jawa Barat, untuk kebudayaan Sunda khususnya. Kalau kita melihat Kang Emil, kan sudah jelas gitu, apa yang beliau lakukan di Jawa Barat, apa yang beliau lakukan untuk kesundaannya, dari mulai wali kota, gubernur, program-program, dan lain-lainnya, itu bisa kita rasakan bersama gitu. Bagaimana Kang Emil memiliki semangat membangun Jawa Barat, membangun kesundaan, bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang juga mengatakan hal yang sama. Harusnya ya, karena partai juga rasional melihat Kang Emil unggul di Jawa Barat, artinya punya suara yang cukup tinggi. Jadi satu provinsi mungkin sudah diamankan lah oleh Kang Emil jika memang partai melihat itu. Kalau kita bagi hasil surveinya 3 tier ini, tier pertama ada Ganjar, kemudian ada Prabowo dan ada Anies. Di tier kedua ini hanya Kang Emil sendiri yang berada di angka 8,5%. Nah, sisa lainnya itu di bawah 3,5%. Jadi pembagian 3 tier capres potensial ini sesungguhnya menjadi daya tawar yang sangat tinggi, karena Kang Emil berada di urutan pertama sebagai capres alternatif di luar 3 besar dengan margin yang jauh gitu, perbedaannya dibanding dengan calon ke-5, ke-6 dan seterusnya. Jadi beberapa pernyataan dari partai-partai kemarin juga saat surveinya dirilis cukup mengatakan hal itu, bagaimana partai melihat potensi Kang Emil dengan suara yang dibawa dari Jawa Barat.